Got it. Jules, your mother has an alarm. I mean, the kitchen's about to go off. What's the code? I have no idea. What you do? Don't Nick. Put it on Jason, open the door. Every time I come through, this motherfucker is always in. Open the door. Jason, open the fucking door. I got it. Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Buat yang selalu setia nontonin channel ini, saya ucapin beribu terima kasih. Dan buat yang baru berkunjung, selamat datang. Klik tombol like dan subscribe-nya biar channel ini semakin berkembang dan makin banyak penontonnya. Film ini mengisahkan tentang seorang pria lansia bernama Ben Whitaker yang diperankan oleh Robert De Niro. Pria pensiunan berusia 70 tahun di tengah kehampaan hidupnya setelah beberapa tahun kehilangan sang istri. Hingga suatu hari sebuah perusahaan online fashion bernama About The Fit membuka lowongan program magang senior. Tanpa menyiapkan kesempatan, Ben pun mendaftar ke perusahaan tersebut. Pimpinan perusahaan itu merupakan seorang perempuan muda, energik dan gila kerja bernama Jules Austin. Saya jamin ini merupakan sebuah kisah menarik untuk disimak. Banyak pelajaran berarti yang dapat kita terapkan di kehidupan nyata, apalagi bagi kita yang masih bekerja di sebuah perusahaan. Nah, apakah Ben yang sudah berusia senja mampu mengimbangi kinerja dari sang pemimpin milenial dan mampu beradaptasi dengan teknologi? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria yang sedang bercerita di hadapan sebuah kamera. Dia menceritakan secara singkat kisah hidupnya. Dia adalah seorang duda berusia 70 tahun yang kehidupannya mulai membosankan setelah istrinya meninggal dunia. Ben sudah tak lagi bekerja dan menghabiskan waktu kesendiriannya berkeliling dunia dengan semua simpanan yang dia miliki. Ben hidup di rumahnya sebatang kara karena anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di San Diego yang sesekali dia kunjungi. The only traveling I do these days is out to San Diego to visit my son and his family. Setiap hari seperti biasanya di pagi hari, Ben selalu berada di kafe. Terjebak dengan para pekerja kantor yang datang ke kafe itu membuatnya merindukan masa-masanya saat bekerja dulu. Sebab dahulunya Ben merupakan seorang direktur pemasaran di perusahaan pembuatan buku telepon bernama Dex One. Suatu pagi Ben melihat sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa salah satu perusahaan startup fashion online bernama About The Fit yang sedang di masa kejayaannya membutuhkan seorang pekerja senior untuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan tersebut dalam rangka bakti sosial pada masyarakat. Ben, I thought that was you. Hi. Hey, Applicants must be over 65 years of age. I think an internet place is looking for senior intern. AboutTheFit.com, isn't that the outfit that was... That could be challenging. Listen to this. You have to upload the application, upload your video to YouTube or Vimeo. Show us who you are with a cover letter video. Guess that's meeting me. I swear I don't even know what language that was. You're awful cute, you know that? What are you doing tonight, Ben? Don't take too long, doll. And any younger. I know. All right. I know. Ben merasa ini adalah sebuah kesempatan baginya untuk mengusir kebosanan. Akhirnya Ben bersemangat menyiapkan CV berupa video dan mengirimkannya pada pihak HRD About The Fit. Sementara itu di perusahaan About The Fit terlihat para pekerja yang super sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Jules yang menjadi CIO di sana terlihat ikut turut membantu menangani keluhan pelanggan di saluran telepon. You check this one off your list. Okay, this is done. Lalu saat sekretarisnya Becky menyampaikan jadwal harian, dia pun segera mengendarai sepeda di sepanjang koridor ruangan kantornya. Tak lama kemudian muncullah Ben yang dipanggil untuk melakukan interview di perusahaan tersebut. Dengan segudang pengalaman dan kepercayaan dirinya yang elegan, tentu saja bukan hal yang sulit bagi Ben untuk menjadi salah satu kandidat terpilih sebagai pemagang senior di kantor itu. You nailed it, Ben. Congrats. You're an intern. Now, would you prefer a man or a woman? There's a great 72-year-old woman, really cute. No, first of all, I'm not great with older people. You know how I am with my parents. This could be... Keesokan harinya Ben pun mulai bekerja. Ternyata ada 4 orang pemagang yang dipekerjakan di tempat itu dengan posisi yang belum ditentukan. How you doing? I'm Davis. Hi, Davis. Ben Whitaker. Are you gonna wear a suit every day? I like it a lot. I like how you roll. Ben langsung mendapatkan meja pribadinya. Dia langsung mengeluarkan peralatan di tasnya. Saat membuka laptop, Ben sedikit kebingungan dengan cara mengoperasikannya.
karena Ben tak update dengan suasana pekerjaan kantor saat ini. Akhirnya dia pun dibantu oleh rekan kerja sebelahnya. Beberapa saat kemudian Ben menerima pesan untuk menemui Jules. Dan ternyata dia juga ditempatkan sebagai pemagang pribadi yang akan selalu melayani Jules. Floater, love. Well, I'm in the photo studio. Looks like I'm going to be a personal intern. Jules Austin. Hang in there. Unfortunate. Hi, I'm Ben Whitaker. I have a 3:55 appointment with Miss Austin. No, wait. Sorry. Any tips before I go in? She hates when people don't blink, it weirds her out. Don't forget to blink. Ketika sampai dan berbincang di ruangan Jules, ternyata jauh dari ekspektasi Ben. Ternyata Jules tak terlalu tertarik dengan program magang senior ini karena berpikir dia dapat melakukan segalanya sendiri. Dia bahkan berniat memindahkan Ben karena Jules juga mempertimbangkan tentang usianya. Namun Ben menolak dan tetap ingin bertahan di sana. I am not so fun to work for. If you requested a transfer, we can make that happen. Not really, sir. Excuse me. Okay. Dari perbincangan itu pun Jules mengatakan bahwa Ben tak terlalu dibutuhkan, sehingga hampir tak ada pekerjaan yang dapat dia berikan. I will email you when I have something for you to do. Setelah perbincangan panjang itu, Ben pun keluar dari kantor Jules dengan raut wajah yang sedikit kecewa. Hi. 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 What do you need? Keesokan harinya ketika semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing, Ben memeriksa emailnya dan masih belum mendapat tugas apapun. Kemudian dia belajar cara mengoperasikan komputer dengan Lewis rekan sebelahnya, sembari sesekali memperhatikan kebiasaan Jules dan orang-orang di sekitarnya. Ketika semua karyawan sudah pulang, termasuk Davis rekan kerjanya yang lain, Ben masih saja terlihat duduk di mejanya, karena Jules masih berada di kantornya. Dan hingga saat ini pun dia masih belum juga mendapat satu pekerjaan apapun di emailnya. Beberapa hari tanpa tugas, Ben mulai merasa dia harus melakukan sesuatu dan menyibukkan diri. Mulai dari membantu membagikan buku, hingga Davis dengan tugasnya, bahkan Jason dengan masalah percintaannya. Saat berbincang dengan Jason, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang mengalihkan perhatiannya. Kini Ben memiliki 3 orang teman dekat, yaitu Jason, Lewis, dan Davis. Ben selalu membantu mereka bertiga saat membutuhkan nasihat. Semangat Ben untuk bekerja dan sifat ramahnya menjadikan rekan kerja Ben sangat nyaman di dekatnya. Ben yang selalu terlihat sibuk pun menarik perhatian Jules. Akhirnya Jules memberikan Ben sebuah pekerjaan. Dia sangat senang karena itu adalah pekerjaan pertamanya selama dia berada di kantor ini. Dan ternyata Ben hanya diminta untuk membersihkan jaketnya yang terkena tumpahan saus sambal. Jules put soy sauce in her Saint Laurent jacket. Can you take it to the photo studio? There's lots of cleaners and stuff in there. Di hari yang sama, Jules mendapat kabar tak mengenakan. Para investor menganggap perusahaan terlalu cepat berkembang dan khawatir Jules tak sanggup mempertahankan kesuksesan perusahaan. Sehingga mereka memutuskan untuk meminta Jules mencari seorang CIO yang lebih berpengalaman dari luar perusahaan. Hal ini tentu sangat membuat Jules kecewa dan marah, karena dia harus meninggalkan perusahaan yang telah dia bangun dari nol dan kurun waktu 18 bulan saja kini telah menjadi perusahaan besar. Tak lama datanglah Ben yang berniat mengambil jaket dan tak sengaja mendengar percakapan mereka. Excuse me. Becky said you needed something taken care of on your jacket. Thank you, Ben. Of course. Ketika merapikan meja, Ben memperhatikan Jules yang sedang bersedih dan masih berada di ruangannya. Namun karena tak terlalu dekat, Ben tak berani menghiburnya secara langsung. Lantas dia berpikir hal lain yang dapat dia lakukan sekedar untuk dapat menyenangkan hati Jules. Keesokan harinya, ketika Jules tiba di kantor, dia dikagetkan dengan meja tengah kantor yang biasanya berantakan, kini telah dibereskan. Dan ternyata Ben lah yang datang pagi-pagi sekali dan membersihkannya. Who? Wasn't me. Your intern. Ben. Ben came in at 7 this morning and did it. Ben Whitaker. Someone's very happy. Brilliant! Best thing that's happened around here all week. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita yang tiba-tiba memijat bahu Ben. Dia berkata bahwa ini adalah hadiah karena Ben telah bekerja sangat baik hari ini. Wanita itu memperkenalkan dirinya adalah Fiona yang merupakan seorang terapis kantor. I'm constantly amazed at what they do here. Oh, it's a brave new world, so I jump in, see what it's all about. Yeah, I know, absolutely. Jason.
How's that been? Well, oh boy. Yeah, right there. Is that better? Oh boy. Oh, how's that? Good. So, here you go. Tight right here. Dan Fiona juga adalah perempuan yang sebelumnya mengalihkan perhatian Ben saat berbincang dengan Jason. Kemudian sebelum pergi, Fiona memberikan kartu namanya. My parents gave me 2 weeks to find a place, and that's just not gonna happen. I literally can't afford a single apartment in all of Brooklyn. Ketika Ben sedang melihat keluar jendela, dia mendapati supir Jules terlihat sedang menenggak sebotol minuman. Ben yang khawatir kemudian menawarkan diri untuk menggantikan supir Jules dengan dirinya. Dan kemudian dia mengantarnya ke pusat kota. Hi, Mom. Oh, I found you. Yeah. Setelah beberapa menit berlalu, Jules menyelesaikan urusannya di gedung megah itu. Namun dia tampak tak senang dengan calon CIO-nya. Oh my God, that smells so good. Well, I picked up some soup from a place I know. Ben kemudian mengantarkan Jules pulang dan di sanalah dia melihat keluarga kecil Jules. Thank you for helping out with Mike today and for getting me chicken soup. Try to get some sleep. Suami Jules sangat mencintainya dan dia mengerti bahwa istrinya sangat mencintai pekerjaannya. Sementara anak Jules sangat pengertian akan kesibukan ibunya. Bahkan saat malam hari, dia membaca buku cerita sendiri dan membiarkan Jules tertidur di sampingnya. Keesokan paginya, karena supir Jules tak dapat dihubungi, maka Becky menyuruh Ben untuk menggantikannya sementara. Lalu Ben datang ke rumah Jules dan kemudian dia berkenalan dengan Matt, suami Jules, dan anak perempuan mereka yang bernama Paige. Sesaat Ben pun terjebak dalam obrolan keluarga mereka. Kemudian dia kembali ke tujuan awalnya, yaitu mengantarkan Jules ke kantor. Di mobil, Ben mencoba mengakrabkan diri dan berkomentar tentang Matt yang menurutnya adalah suami yang baik, dengan bersedia menjadi seorang bapak rumah tangga. Namun hal ini malah membuat Jules merasa tak nyaman. Dia merasa Ben terlalu peka akan setiap kejadian yang dialami Jules. Dia pun kemudian mengirim pesan pada Cameron untuk memindahkan Ben ke departemen lain. Sementara itu, semakin hari hubungan Ben dan Fiona sang terapis kantor semakin dekat. Saat Ben sedang bersama dengan Fiona, tiba-tiba Davis masuk ketika Fiona dalam posisi yang tak tepat. Davis pun salah paham dengan keadaan mereka, padahal saat itu Ben hanya sedang dipijit biasa saja. Oh my God. I'm leaving. Oh, my shoe. Sorry. I'm possibly meeting Jay-Z and or Beyonce, and I'm in a blouse. Woo. Oh, you want one too? Yeah. Okay. Wear it, dude. It's an improvement. Not true. Big one. Suatu malam saat Jules sedang lembur, dia melihat Ben yang masih saja menungguinya. Kemudian Jules menghampiri meja Ben lalu mereka berbicara santai seputar obrolan di luar pekerjaan. What did you do for work, Ben, before you retired? I was a VP for Dex One. Really? Phone books? No. Wasn't this a factory that used to make phone books? No. What? Dan ternyata kantor ini dulunya adalah tempat Ben bekerja sebelumnya. Ben mengatakan bahwa dia telah menghabiskan 40 tahun karirnya di gedung itu. For 20-some years, I sat right by that window. That was my office. Yeah, for almost 40 years. Kemudian Jules membantu Ben membuat akun Facebooknya. Setelah itu, Jules kembali pada pekerjaannya sebelum akhirnya Ben mengantarnya pulang. Sayonara. Sayonara. Keesokan harinya, Jules tampak bersemangat karena akan kembali bertemu dengan Ben. Dia melihat mobil kantor sudah terparkir di depan rumahnya. Setelah masuk, Jules terkejut karena ternyata Ben sudah digantikan oleh seorang wanita bernama Doris. Jules pun teringat akan permintaannya beberapa waktu lalu untuk memindahkan Ben ke departemen lain. Hold your horses! Which way? I'm all jerked around here. Doris! Setelah kekacauan pagi yang dialaminya, Jules kemudian menemui Ben dan dia meminta maaf pada Ben yang tengah berada di kafe pagi itu. Kemudian Jules meminta Ben kembali untuk bekerja dengannya. Let me get one of those. No. No. Jules, apologize if I overstepped in some way. No. I was a little surprised when I got the call. I was wrong. Because you have done nothing wrong.
If you want, I'd like to bring you up to my area next to Becky. I hope you'll accept my apology and come back to work for me. I made you feel... I'm coming back. I'm happy to come back. Excellent. Selain memindahkan meja Ben di samping Becky, Jules juga memberitahu Becky bahwa kini Ben memiliki kewenangan untuk dapat melihat data pembelian perusahaan sebelum Jules melihatnya. Namun hal itu justru malah membuat sekretarisnya Becky kecewa, karena dia merasa sikap Jules padanya tak seperhatian ketika dia memperlakukan Ben. Melihat reaksi Becky, Ben pun menjelaskan dan menghiburnya. Dan akhirnya masalah pun terselesaikan dan mereka sepakat untuk bekerja sama. Ketika Jules dan beberapa orang staf sedang memantau penjualan produknya, tiba-tiba Ben masuk ke ruangan itu dan mengatakan bahwa dia telah melihat data pola pembelian perusahaan. Dia menemukan bahwa tempat termahal yang Jules pasangi iklan justru menghasilkan pelanggan paling sedikit. Sementara tempat yang dipasangi iklan paling sedikit justru memiliki minat belanja paling banyak. Dan Ben mengatakan bahwa ini semua berkat bantuan dari Becky. Becky was a huge help in this. You know she has a business degree from Penn. I'll say something to her. Selain itu, Ben juga menyelesaikan masalah Davis dengan memberikannya tumpangan hingga dia menemukan apartemen yang baru. Beberapa waktu kemudian ada sebuah kejadian di mana Jules secara tak sengaja mengirimkan email makian pada ibunya yang sering mengabaikannya. Ketika menyadari hal itu, Jules pun panik karena tak ingin ibunya shock dan penyakit jantungnya kambuh. Akhirnya Jules meminta bantuan Ben dan teman-temannya agar email tersebut tak dibaca oleh ibunya. The key is under a flower pot. We go in, we delete, we disappear. I never thought you'd be a bad influence on me, Whitaker. Oh, relax, fellas. This is going to be a piece of cake. You will reach your destination in 100 yards. She doesn't have an alarm, right? Nope, she does not. Park on the street. Keep the engine running. Your eyes open. Okay, Clooney. Singkat cerita, mereka berhasil membobol rumahnya dan langsung mencari laptop ibu Jules. Namun tiba-tiba, alarm rumah itu pun berbunyi. Beruntung Lewis dan Davis berhasil dengan cepat menemukan laptop itu. Dan kemudian mereka segera menghapus email makian tersebut. Jules, your mother has an alarm. I'm in the kitchen, it's about to go off. What's the code? I have no idea. What you do? Rico, Nick, put it on. Jason, No, open the door. Every time I come through, this motherfucker is always. Open the door. Jason, open the fucking door. I got it. Cheers. Lalu Jules pun mengajak mereka ke bar untuk merayakan keberhasilannya. I'm sure my blood pressure was through the roof. It was worth it. I didn't actually. You are a crazy son of a bitch, you know that, right? Karena terlalu banyak minum, ketika pulang Jules pun muntah-muntah. Beruntung ada Ben yang selalu setia menemaninya, sehingga Jules tak mendapat masalah lain. Absolutely. Sayonara. Keesokan harinya Ben mengajak Fiona berkencan. Namun bertepatan hari itu Ben harus menghadiri pemakaman temannya, maka mereka berdua pun berakhir di sana. Ketika pulang, mereka pun mengungkapkan perasaannya masing-masing, dan akhirnya mereka resmi menjalin hubungan. Suatu hari, Ben mengantar Paige ke pesta ulang tahun temannya karena Matt merasa sedang tak enak badan, sementara Jules tak bisa menemaninya. Lalu di sana dia bertemu dengan ibu-ibu lainnya yang sepertinya kurang menyukai Jules. Hi, I'm Ben. Hi, Jane. Jane. Emily. Oh, are you Matt's dad? I'm helping Matt and Jules out today. I've just heard she's, kind of tough. That's okay. Let's make you guys proud, huh? She's a total badass. I guess that's how she became an internet sensation. Yeah, One of your own out there every day, crashing the glass ceiling of the tech world. for sure. Tak lama kemudian Paige menghampirinya karena merasa tak enak badan. Saat perjalanan pulang, tak sengaja Ben melihat Matt yang sedang bermesraan dengan seorang wanita di dalam mobil. Seketika itu Ben merasa kasihan pada Jules, namun Ben memilih untuk tak ikut campur dalam permasalahan rumah tangga mereka dan meneruskan perjalanan. Setibanya di rumah, Ben bertemu dengan Matt. Kemudian dia mengomentari keadaan Matt yang sepertinya baik-baik saja. You seem like you're feeling more with it. Oh yeah. Lalu Matt bertanya tentang tanggapan Ben perihal CIO baru perusahaannya.
Di sana Ben mengatakan bahwa sebenarnya Jules merasa keberatan dengan keputusan investor untuk menggantinya dengan CIO baru. Dia terpaksa melakukannya demi kelangsungan perusahaan dan agar memiliki lebih banyak waktu bersama Matt dan anaknya. Setibanya di kantor, Ben terlihat cukup tertekan dengan apa yang baru saja dia ketahui. Namun dia tak ingin Jules hancur dan tetap berusaha menyembunyikannya. Suatu hari Ben ikut menemani Jules meeting dengan calon CIO baru dari About the Fit bernama Townsend di San Francisco. Di sana Ben terus memperhatikan Jules dan sepertinya dia sangat ingin mengatakan kebenaran tentang Matt padanya. Namun Ben mengurungkan niatnya karena tak tega untuk mengatakannya pada Jules. Kemudian dia meminta Jules untuk menikmati perjalanannya sembari menceritakan hal-hal menarik yang pernah dia alami. Dan hal itu berhasil membuat Jules terlihat bahagia di sepanjang perjalanan. Saat tiba di San Francisco, Jules mengajak Ben masuk ke kamarnya untuk menikmati secangkir kopi sembari menenangkan diri jelang pertemuannya dengan Townsend. Ternyata selama ini Jules mengetahui bahwa Matt telah berselingkuh di belakangnya. Matt is cheating on me. She's a mom at Paige's school. I saw them together. You know about this? I'm sorry, I mean. Jules berkata dia mencoba menyembunyikan hal itu karena merasa belum siap menghadapi perpisahan. Dan memaklumi sikap Matt karena menyadari bahwa dia jarang di rumah untuk menemaninya karena sibuk dengan pekerjaan. Jules berharap rumah tangganya akan kembali membaik setelah kedatangan calon CIO yang baru karena tentu dia akan memiliki banyak waktu setelah tak lagi bekerja. What I think of Paige, it's crushing. Ben kemudian menenangkan Jules dan berkata bahwa Jules tak perlu khawatir jika hal buruk terjadi padanya, karena Ben akan selalu ada menemani Jules. Bahkan Ben berkata jika Jules meninggal nanti, dia pun tak akan sendiri, karena dia akan dengan senang hati menempatkan Jules di samping makam Ben dan istrinya. Perkataan Ben itu berhasil menenangkan hati Jules malam itu, hingga akhirnya dia pun tertidur. Singkat cerita, keesokan harinya setelah bertemu dengan Townsend, Jules mengatakan bahwa dia sangat suka dengan visi misi Townsend. Dan sepertinya dia adalah orang yang tepat untuk menggantikannya di posisi CIO. Of course, he's the CEO. Setibanya di rumah, Jules juga mengatakan hal yang sama pada Matt. Dan secara tersirat, dia berharap bahwa perekrutan Townsend ini dapat kembali mempererat hubungannya dengan Matt dan memperbaiki masalah rumah tangganya. Keesokan harinya, Jules datang ke rumah Ben. Di sana dia bertemu dengan Davis. Kemudian saat melihat Fiona, Jules pun mengucapkan selamat atas hubungan Ben dan Fiona. Kemudian Jules meminta saran pada Ben apakah dia harus mempertahankan pernikahannya atau perusahaannya. Di sana Ben mengatakan bahwa sejujurnya dia lebih menginginkan Jules sebaiknya mempertahankan perusahaannya. Karena bagaimanapun hebatnya seorang CIO yang akan menggantikannya, namun tetap Jules lah yang lebih mengerti tentang perusahaannya dibandingkan orang lain. Ben melanjutkan bahwa jika memberikan perusahaan dengan harapan bahwa Matt akan berhenti berselingkuh, maka hal itu tak akan berhasil. Sesaat Jules terdiam dan tak dapat berkata apa-apa. Kemudian mengatakan bahwa Ben adalah seorang sahabat yang selalu bisa dia andalkan. Lalu mereka mengakhiri perbincangan dan berangkat menuju kantornya. Ketika Jules akan menghubungi Townsend, Matt yang merasa bersalah tiba-tiba mendatangi Jules di kantornya. Dia mengakui semua hal mengenai perselingkuhan yang dilakukannya dan mengatakan bahwa hubungan itu kini telah dia akhiri. Matt menyesali perbuatannya dan tak ingin Jules mengorbankan perusahaannya demi memperbaiki hubungan mereka. Setelah berbincang lama, akhirnya Jules memutuskan untuk memaafkan Matt dan mempertahankan pernikahan mereka. Akhirnya, Jules mantap untuk mempertahankan About the Fit dan meyakinkan investor bahwa dirinya mampu memegang kendali perusahaan. Jules pun kemudian segera mencari Ben untuk memberitahu berita bahagia itu. Namun saat sampai di meja kerjanya, Ben sudah tak ada. Jules panik karena berpikir Ben sudah berhenti. Namun saat bertanya pada Fiona, Jules pun kembali tenang, karena ternyata Ben hanya sedang mengikuti kelas Tai Chi. Jules pun bergegas menyusul Ben dengan antusias untuk menyampaikan kabar bahagia itu. Namun sebelum menceritakan semuanya, Ben pun mengajak Jules untuk berlatih Tai Chi bersamanya. Dan film pun selesai. Nah, gimana filmnya? Semoga cerita singkat ini dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Sebuah kutipan yang saya dapat dari film ini, kau tak akan pernah salah untuk melakukan hal yang benar. Karena bagaimanapun seorang yang melakukan segalanya dengan ikhlas dan mencintai pekerjaannya, maka dunia akan menjadi mudah dan ramah baginya. Karena secara lahiriah, di setiap manusia selalu dapat menilai mana hal baik dan yang benar. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.